Curi. Orang yang cerdik ke kun kalau cantik ngumpul harta, pada hakikatnya ada di kita. Sahabat podcast mahasiswa, jadi siang ini saya sangat bergembira karena bisa berkunjung ke rumahnya Ki Ahmad Darris namanya. Muhammad apa Ki Ahmad? Ki Ahmad. Ki Ahmad Mudarris ya. Bebas kalau saya kata. Dan ini rumah beliau ini di Dusun Kolpuh ya. Alhamdulillah Dusun Kolpuh. Tapi sebentar lagi kayaknya ingin berubah ini Mas. Teroyo karena kantor rata-rata penduduk yang ada di sini rata-rata menjual es cincau. Jadi insya Allah nanti di kemudian hari saya ajukan nanti ke kepala desa mau diajukan dusun es cincau. Jadi dusun cincau. Iya, jadi ini di Lenteng, Dusun Kolpuh, desanya Desa Lenteng, kecamatannya Kecamatan Propo, dusunnya Dusun Kolpuh. Jangan lupa kabupatennya. Kabupaten Pamekasan. Jadi beliau ini orang Pamekasan, bukan orang Sampang atau Bangkalan. Tulen ya Mas. Tulen ya. Iya. Tulen ya. Tidak ada campuran daerah manapun. Asli Madura ya Mas. Makanya saya ngomong bahasa Madura sebetulnya tidak begitu fasih dalam menggunakan komunikasi bahasa Indonesia, tapi bisa sedikit sekitar. Jadi oning Mas nih sekolah ini. Oke. Ini saya ngemanggilnya Ki ya. Ki. Ya. Ki. Jadi banyak sekali yang penasaran itu tertawanya itu belajar dari mana tertawa yang yang bikin penasaran itu pertama. Jadi begini Mas ya. Saya jelaskan nih. Masalahnya apa namanya ya? Yang namanya ketawa atau segi bicara itu tutur bicara itu asli tulen Mas, tidak ada dibuat-buat. Sebetulnya dulu saya pernah terinspirasi dari penyiar radio kalau tidak salah Karimata itu namanya Bapak siapa. Cuman ketawanya mirip-mirip saya memang, makanya saya ngefans sampai sekarang itu. Tapi insya Allah sekarang saya udah pensiun. Kalau tidak salah di Karimata itu dulu penyiar Bapak maksudnya, siapa itu? Mirip Sambian atau Sambian yang mirip? Lah saya yang mirip sana, tidak tahu Bapak lah. Yang penting ya tulen-tulen aja gitu lah Mas. Itu tahun berapa berarti dimulainya itu? Kalau itu semenjak saya itu ngefans sama bapak tersebut, lupa saya. Masih kecil Mas. Kini gadis saya kita oning napa. Jadi gue gasa bukan meniru, seolah-olah gue terinspirasi dari kasah. Makanya dan gue ketawanya seperti ini sekarang. Kalau sehari-hari begitu memang tertawa. Ya kalau memang ketawa ya ada dua persepsi. Pertama tergantung ketawanya seperti apa. Misalkan guyurannya seperti apa. Kalau saya terpingkal-pingkalnya seperti inilah. Iya. Misalkan ada lucu-lucu ya seperti ini. Karena tidak mau dirubah Mas. Kodrat dari Allah itu tidak bisa dirubah. Siapa yang bisa meniru kodrat Allah? Tak bisa. Itu alami berarti tertawa. Tulen. Alami saya alami itu. Tidak ada campuran sama sekali. Iya. Kemudian itu yang bikin viral di video di TikTok gitu. Oh ya, kalau masalah viral atau tidaknya Mas, terus terang saya tuh tidak pingin viral. Sebelumnya saya kan ada requestan masalah burung, corok-corok, pokoknya pencipta burung lah. Tahun berapa itu? Kalau tidak salah tahun 2019 atau tahun 2020 gitu. Iya. Semenjak itu kan ada requestan, masalahnya waktu itu ada kan lomba burung, itu ada yang ricuh, ada anggaplah kontroversi gini, makanya Tengkar saya semacam tokal, kayak tak keken ngeram. Iya. Ya makanya ada salah satu teman request ke saya, tolong Ki bikinkan video yang judulnya masalah burung ini, karena di sana itu ada pertengkaran, ada gini, oke siap. Makanya saya bikinkan Mas gitu. Akhirnya sejak itulah saya tuh meledak, badilet tuh masih meledak. Saya tuh banyak dikenal masyarakat ya seperti itu. Intinya dari segi ketawanya, saya sering bikin konten juga, tapi memberikan masukan bukan kritikan, masukan untuk teman-teman diselingi dengan guyonan-guyonan. Makanya saya terima alhamdulillah sama masyarakat itu diterima dengan baik. Gitu. Iya, diterima di mana baik. Alhamdulillah. Dan fansnya banyak. Gitu. Lumayan. Jadi tadi ketika saya mau berangkat ke sini banyak, Mas tolong sampaikan salam saya dari fansnya gitu. Dan tadi ketika saya nyampe ke sini saya buat story, banyak orang yang inbox ke saya sudah. Orang mana, pengen ketemu sama beliau itu karena ngefans. Artinya
sampean diterima oleh masyarakat begitu. Dan tidak hanya tertawanya, juga kata-kata bijaknya. Karena sebelum tertawa itu biasanya di konten-konten ada kata-kata bijaksana gitu. Oh ya alhamdulillah Mas, masalah itu ya kembali nanti ke kodrat Allah. Karena saya itu manusia biasa Mas, istilahnya saya juga bisa marah, juga bisa tersenyum. Yang namanya manusia kan seperti itu. Tapi kalau masalah kebijakan itu merupakan mutlak pribadi saya. Saya memberikan masukan di konten saya. Terus terang tidak ada embel-embel apa-apa Mas. Saya cuma berangkat dari hati nurani yang paling dalam tuh Mas. Urusan saya nanti apa namanya ya, konten betul-betul sudah dibajak sama itu udah biarin. Yang penting berarti hak cipta saya diterima baik oleh masyarakat sehingga dia senang. Relebur Mas. Karena tak apa-apa. Kan saya kata Mas. Dipakai orang ya. Dipakai orang akunnya, terus apa namanya? Sandinya. Kalau masih TikTok enggak, karena saya tetap berpegang teguh sama guru saya Al Mukarrom Kiai Karafsin Haji. Karena saya kalau TikTok itu bikinan titik-titik lah. Makanya jangan kalau masalah jangan apa namanya download TikTok gitu. Makanya saya enggak mau gitu Mas. Berarti TikTok enggak pakai? Enggak pakai. Tapi di videonya sampean dipakai orang di TikTok. Alhamdulillah gitu. Iya. Kalau YouTube buat ya? YouTube sekarang sudah tidak lagi Mas. Oke, tapi pernah punya 4.000 subscriber saya lihat gitu. 4,6 itu. Iya. Kalau enggak salah. Itu kalau kita kalkulasi lumayan, tontonan udah ada yang 40.000 kalau enggak salah. Tetapi itu tadi kita ngobrol-ngobrol itu dibajak orang. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah dibajak Mas. Alhamdulillah. Syukur itu tetap lebih baik Mas daripada kita menggerutu. Iya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Oke, jadi yang paling saya ingat itu ketika buat video sampean itu ngakan tahu. Ya Mas. Jejapi. Terus patatis kritis cong. Nah itu ide-ide ketika membuat konten itu munculnya dari Kak Emak. Alaminya di situ Mas saya Mas. Saya itu membuat video atau membuat konten itu semata-mata bukan diedit atau di mana, tapi alaminya seperti itu. Kalau misalkan saya tiap hari sarapannya kan saya tahu, masa harus beli daging dulu, kan mengeluarkan biaya lagi. Makanya ya tahu itu yang ada. Makanya saya tiap hari saya mengkonsumsi itu tetap tahu lah, istiqomah itu Mas. Iya. Hitung-hitungan Mas, kalau kita beli daging 1 kilonya anggaplah lebih dari 100. Iya. Kita beli tahu 5.000, ngapa Mas? Bisa dimakan 5 anak kan seperti itu. Nasihatnya itu jotis kritis cong gitu. Jadi nasihat itu alami. Iya Mas, begini. Maksudnya tidak belajar sebelumnya gimana gitu. Makanya sampean kan bisa lihat di akun saya, di YouTube saya itu kan apakah di sana itu ada editan atau enggak. Itu kan alami semua. Tidak ada, setiap kali saya bikin video, ya, langsung saya kirim, diupload. Semenjak video saya itu dibajak, mau ngirim video susah Mas, repot ya. Makanya saya tidak bisa lagi. Cuman sekarang saya tetap Mas, motivasi saya tetap ingin menghibur masyarakat Pak. Iya. Tujuannya hanya ngasih masukan sedikit lah, supaya barangkali nanti ada yang terbuka hatinya. Iya. Mungkin nanti bisa mengikuti jejak saya, apakah sesuai dengan perkataan saya, bisa dibuktikan nanti kan seperti itu. Iya. Ya Ki, jadi sampean aslinya profesinya apa aslinya? Kalau masalah profesi saya banyak Mas. Banyak ya? Iya, kalau dihitung ya bukan hitungan jadi laki. Tapi profesi saya yang asli, ya bekerja sebagai cleaning service. Katanya orang sekarang itu tukang kebun Mas. Iya. Kebun. Takut saudara-saudara ada yang tidak ngerti ngomong bahasa Madura. Saya yakin bagian fans saya tuh pinter bahasa Madura, pinter bahasa Indonesia. Iya, aslinya tukang kebun. Tukang kebun Mas di suatu perusahaan terkemuka. Di Pamekasan ya? Iya. Terkemuka maksudnya ada wajahnya? Bukan. Yang namanya terkemuka seperti ini Mas. PT saya itu bukan PT abal-abal. Yang megang perusahaan yang megang PT saya itu bukan hanya di nasional tapi internasional. Iya. Bisa dibuktikan. Masa perlu dikatakan di sini? Nanti pribadi. Iya, aslinya tukang kebun. Tukang kebun Mas. Sulu dulu rokoknya. Oh iya, rokok itu bukan nomor 1, nomor 2. Iya. Kemudian selain itu profesi lain selain cleaning service. Saya juga berkebun sebagai petani Mas, pembuat akik juga,
jual akik juga, tapi alhamdulillah tidak jual orang, Mas. Iya. Jadi sekarang ini berarti setengah promosi berarti sekarang. Enggak apa-apa dipromosikan, enggak apa-apa. Yang penting saya itu kerjanya halal, ada keberkahan di sini, makanya saya jual akik gitu. Jadi sambil jual sambil buat. Alhamdulillah, Mas, aku mau nyoba apa tuh kapi nih kan. Poloka kapi. Sekarang berapa koleksi akiknya? Kalau ada orang bisa saja nanti orang penasaran ke akiknya. Kalau dari koleksi sekarang alhamdulillah untuk sementara, Mas, kurang lebih ya 50-an lah. 50 biji. Dan ketika konten itu kadang akiknya ditunjukkan juga pakai gini-gini kayak Hotman Paris itu. Oh, bedanya antara Hotman Paris dan saya, Mas. Kalau Hotman Paris itu kan permata, semacam berlian lah. Nominalnya juga tinggi, sampai miliaran. Kalau saya kan cuma ratusan. Ya. Oke. Selain tadi cleaning service, kemudian juga tukang aking juga, petani juga, apalagi selain itu. Oh, kalau masalah profesi sebetulnya banyak, Mas. Saya juga keliling, Mas. Kadang saya ya, Mas, ya terus terang ngambil sampah. Sampah itu diambil apa yang bisa menjadikan untung bagi saya, bisa menafkahi anak dan istri saya ambil, Mas. Saya pungut. Gitu. Percaya nggak sampai? Percaya, Pak. Iya. Harus percaya. Harus percaya. Ya, tapi nggak ngambil di jalan, Mas. Kalau di gardu kan sering ada pekerjaan kan. Di kantor saya sering ada pekerjaan, kadang itu pekerjaan apa namanya seperti memperbaiki asel atau memperbaiki apa namanya trafo, itu kan ada sisa besi, baut gitu. Yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai saya kumpulkan, nanti dijual. Ya hasilnya ya buat makan lah, Mas. Di tahu tes kata saya. Iya. Kalau beli daging, Mas, terus terang kita ngumpul mungut dari hasil sampah. Misalkan dapatnya 150 kalau kita beli daging. Hasil mungut dari 10 hari beli daging 1 kilo, Mas. Wah, repot juga. Makanya hasil dari jerih payah 10 hari belikan tahu. Bisa 1 bulan itu, Mas. Iya. Bisa 1 bulan. Iya. Dan tentu Ki, jadi kalau orang menilai, jadi sampean ini kan juga bisa menghasilkan uang dari konten. Karena banyak orang yang menerima, andaikan kemudian juga misalnya berkolaborasi buat film dengan orang atau buat konten serius, insya Allah nanti kan bisa menghasilkan uang. Tapi tidak ada langkah serius, maksudnya untuk menseriusi sampean bikin konten itu untuk menghasilkan uang di situ. Sebetulnya masalah itu banyak, Mas, yang nawarin saya itu untuk bikin konten sampai mau bikin film gitu-gitu. Cuman apa ya, di satu sisi saya harus menafkahi anak dan istri, Mas, ya. Kesibukannya ya. Iya, kesibukan saya. Sebetulnya bukannya tidak mau, saya banyak yang nawarin, Mas, mulai dari Sampang, Bangkalan, ada yang Sumeneb juga, apalagi dari Pamekasan, banyak sebetulnya. Tapi gimana ya, takutnya nanti kalau bikin konten terus gimana masalah anak istri saya harus ya, ada yang di pondok, makanya saya itu bukannya, Mas, repot lah. Repot. Kalau saya mau nanti saya bikin kontennya belum jadi, saya ada keperluan keluarga. Seperti itulah, Mas. Artinya kalau saya pikir-pikir, konten yang sampean buat itu sebenarnya konten menghibur saja. Pas waktu mau ya sudah lakukan gitu. Iya, makanya tujuan saya bikin konten, tujuan utama hak lillahi ta'ala hanya untuk menghibur. Karena kebanyakan orang sekarang itu banyak yang main TikTok, main game, makanya saya masukkan itu istilahnya konten untuk menghibur masyarakat, tapi di dalamnya itu diselingi dengan masukan-masukan yang baik, insya Allah. Masukan-masukan. Apabila ada yang menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, wallah. Iya. Dan mulai benar-benar viral itu kapan nih? Artinya masyarakat, tadi kan kita ngobrol-ngobrol, banyak masyarakat juga datang ke sini kan? Alhamdulillah. Kalau yang viral saya kalau tidak salah tahun 2021 awal itu, Mas. Saya sudah mulai viral tahun 2020. Sebelum corona ya? Sebelum corona saya sudah viral. Tapi kecelakaan saya ya alhamdulillah, Mas, cuman banyak lebih banyak kelebur orang yang saya kantor, Mas. Datang ke sini orang-orang ya? Iya, banyak yang datang ke sini. Ngapain mereka ke sini? Ya silaturahim aja. Pengen tahu aja. Pengen tahu aslinya seperti apa, ya kayak gini saya. Ya, jadi misalnya saya tanya, proses bikin konten itu ketika apa biasanya yang sering saya itu bikin konten, Mas, ya. Kalau lagi lowong, tenang, pulang dari sawah bikin konten, pulang dari pekerjaan bikin konten. Tapi rata-rata saya bikin konten itu ya sudah pulang dari sawah atau dari pekerjaan, tenang-tenang, santai, ada anak, bikin konten. Di-uploadnya di mana? Di dapur, Mas.
di WhatsApp duluan? Enggak, langsung ke akun YouTube. Tapi ada yang sebagian ditaruh di Facebook, ada yang di WhatsApp. Kalau semacam, kalau dikirim ke WhatsApp itu hanya story, bikin story tok. Itu diambil dari teman-teman, diambil, makanya dijadikan TikTok, gini. Terserah, yang penting menghibur, tujuan saya itu. Oh iya. Artinya diupload di Facebook ya? Iya, di Facebook. Kemudian diunggah sama orang-orang, disebarkan. Ya Alhamdulillah Mas, banyak yang menerima. Insya Allah dari 100% itu, ya paling tidak lah 90% lah yang menerima saran saya. Gitu. Yang nggak terima 10% ya anggaplah nerima aja. 90 sama 10 berarti banyakkan yang 90. Ikut aja yang 10. Oke. Ki, jadi yang orang juga penasaran. Dulu pendidikannya terakhir apa Ki? Alhamdulillah Mas, saya itu dulu karena orang tua itu mampu ya. Bukan mampu dalam hal materi Mas, mampunya hal mendidik tok. Enggak, saya itu 11 bersaudara Mas, saya nomor 7. Alhamdulillah pendidikan saya menempuh sampai S2 Mas gitu. S2? Iya, tapi bukan S2 yang tinggi, yang rendah Mas, SD sama SMP. Iya. Hampir tidak lulus SMP-nya Mas, lantaran cengil saya dulu. Gimana? Maksudnya tidak lulus gara-gara nakal, gara-gara mau dikeluarkan nakal, gitu? Iya, masalahnya dulu gini kan Mas. Kenapa saya hampir nggak lulus sekolah? Dulu saya itu pernah, dulu kan bayar, mana sekarang Mas. Iya, gratis kalau sekarang beda, ya. Kalau sekarang jauh Mas, dibandingkan dengan anak saya sekarang. Kalau saya dulu harus bayar Mas, orang tua saya kan tidak mampu, makanya saya itu sambil cari uang sendiri. Kerja lah istilahnya. Iya, ikut proyek Mas, kerja jalan itu, jalan raya. Waktu SMP sudah proyek jalan? Iya. SD saya sudah bekerja Mas, memang saya tipikalnya itu pekerja keras Mas. Makanya jangan sekali-kali bagian event itu. Saya juga bekerja keras. Iya. Berarti gara-gara tidak masuk berarti, sering tidak masuk. Ya, saya pernah 1 bulan tidak masuk Mas, dikasih SP pertama, SP kedua, SP ketiga. Sampai komplain saya ke guru. SP pertama, kedua, ketiga, seharusnya 3 sudah dikeluarkan. Saya bukan apa enggak dikeluarkan. Eman Pak. Iya Mas, karena untuk bayar SPP dulu 4.000 kalau tidak salah, tapi 4.000 itu kayak 400.000 kalau sekarang ya. Saking besarnya nominal dulu Mas. Makanya anak saya menyarankan sekolah mumpung gratis, silahkan sekolah. Gitu. Beda dengan dulu Mas. Zaman saya harus kerja ini banting tulang Mas. Beda antara banting tulang dan banting rusuk tulang kan beda. Iya, gimana bedanya? Banting tulang kita bekerja keras dengan penuh semangat kan seperti itu, memeras keringat. Kalau banting rusuk ini Mas, ya tolong ajem nggak saya tolong sape, seekor tokol saya berarti hidup enak. Iya. Oke, jadi sampai SMP saja pendidikan. SMP alhamdulillah Mas, SMP. Tapi alhamdulillah Mas, tujuan saya sekolah dulu takutnya bodoh. Iya. Sama orang tua disekolahkan takut bodoh, takut jadi anak bodoh. Alhamdulillah sekarang semenjak lulusan SMP saya kan punya pengalaman, bisa komunikasi, bisa berbicara dengan orang, bisa kalau kita mau ke kota atau tidak tahu. Terus terang Mas, kalau menggunakan bahasa daerah kan sulit Mas. Kita misalkan ada di Surabaya mau nanya, tak langkong nggak tanya. Yang ditanya orang kota, anggaplah tidak tahu bahasa daerah, tidak tahu bahasa Madura. Saya nanya, lencelian saya menuju Kak Mas. Ya cuman gini Mas, bengong kan itu. Alhamdulillah semenjak pendidikan saya SMP nanya, Pak numpang tanya. Itu kan bisa cuma berbahasa Indonesia. Bisa komunikasi bahasa Indonesia sudah cukup bagi saya. Nggak usah ke Inggris, jangan jauh-jauh Mas. Kalau menggunakan bahasa Indonesia saja sudah bersyukur alhamdulillah Mas. Oke, jadi pendidikan sudah bisa mengantarkan mengenal bahasa persatuan ya. Itu sudah lebih dari cukup waktu itu ya. Lebih dari cukup. Malahan lebihnya itu selangit kan seperti itu Mas. Iya. Jadi saya masih yang belum Ki, yang belum terjawab ya. Penasaran saya. Seseorang itu mengeluarkan kata-kata, saya pribadi misalnya mau memberikan masukan, tidak kemudian muncul tiba-tiba. Jadi perlu semacam semedi, semacam perenungan, atap aja mau lah kalau takutnya ketika sampean bikin konten memberikan masukan, tapi tak apa dulu ya untuk mengeluarkan kata-kata itu, karena kata-kata yang Aki keluarkan itu macelep itu, jadi dan segala tidak tak menggurui, tidak menggurui, tapi bedelocona, tapi bisa diterima begitu. Sakanto Mas, intinya sakanto.
orang kantor tengki manabi pun hak lillahi ta'ala. Niatnya tulus karena Allah. Itu nanti berjalan dengan sendirinya. Orang pandai itu bukan kita harus belajar doa kan Mas. Ada 2 faktor orang pandai itu. Yang pertama faktor turunan. Jangan lupa dengan faktor turunan itu. Berarti saya dulunya ada orang apa namanya? Mbah-mbah saya atau buyut saya yang pintar. Makanya saya itu pintar gitu. Menurut bahasa saya. Muntah aku titik saya sengalam. Iya. Makanya faktor itu ya bisa faktor turunan dan faktor belajar Mas. Jadi orang nikah mana bi kocak gula nikah munafik enten nikah muncul alami setiap kali gula bikin kan tuh ada masukan tanpa ada apa namanya naskah yang dibaca tidak. Itu maksudnya subung naskah kan? Subung naskah nah. Tak macet teks sampean kan? Tidak. Gula mun gula ki macet teks Mas tadi. Gula kok ngubengi buku abi ya gula Mas. Gula ngubengi buku ribu. Ngubengi pulpen sebulema atau lebulema kau boleh tahu sekarang. Jika pandai nafkah untuk keluarga. Sini kemas perjanjiannya. Jadi kuda nikah tanpa naskah, tanpa pemanis buatan kata. Alami coba. Nanti sampean kalau ndak percaya, saya kalau bikin konten itu ya di dapur sana. Nanti sampean bisa cross check ke sana. Nanti masukkan juga nggak apa-apa. Masukkan kan. Ini tempat pembuatan. Nanti kita cross check. Bener ndak dapurnya? Jangan-jangan dapur orang kan? Iya. Makanya intinya kalau untuk dapur memang saya masih berencana untuk bikin dapur. Cuman Allah itu ndak bisa diminta secara langsung, tetap ada nanti. Hanya memohon doa saja sama Allah. Nanti insya Allah bikin dapur yang layak lah. Kontennya selalu di dapur? Ya. Kenapa selalu di dapur, tidak di tempat lain? Masalahnya yang enak itu di dapur Mas. Kita tenang, tidak ada gangguan dari teman-teman atau dari orang lewat. Kalau di sini kan misalkan rame sama orang. Kalau saya gangguan bising aja Mas, udah tidak konsentrasi. Itu sampai sekarang Pak Kun agak konten? Oh Pak Kun Mas. Pak Kunnya bikin konten bukan untuk bikin konten YouTube, tapi konten hiburan untuk bikin story sama teman-teman. Biasanya searea ke Bali senapa kali? Tak tahu mana aku boy Mas. Das sobon kelek bunyi pun apa tengki. Situng kesibukan. Cuman sekali-kali tetap apa kan. Ke Bali. Berarti tak nanto pas sehari kadang karena aku tadi tuntutan kulen nih paling benci Mas dituntutan. Makanya aku nikah tak ingin dituntut oleh seseorang, aku harus bikin konten. Makanya aku nak dimin beli orang dipaksa karena aku nikah tutup sampean yang minimal aku 2 per minggu. Tidak mau saya Mas. Untuk apa saya istilahnya ditekan oleh sampean? Tapi pada hakikatnya saya tidak mau ditekan. Gitu. Makanya tapi saya secara halus Mas, ngasih saran, masukan. Tidak belak-belakan ke orangnya, karena menjaga perasaan seseorang itu lebih baik Mas. Kita punya ilmu tapi tidak bisa menjaga perasaan orang lain, percuma, sia-sia Mas ilmu tersebut. Iya, saya setuju Pak. Makanya gue udah datang kantor karena penasaran, sekalian juga setuju terhadap nasihat-nasihat, masukan lah yang sampean berikan melalui video-video itu. Tapi kalau dipikir-pikir itu ternyata adalah dakwah bentuk lain ternyata. Ya kalau kita banyak Mas sebetulnya yang undang saya untuk dakwah. Banyak, bukan hanya 1-2 orang banyak. Dari Jawa, termasuk Makassar sendiri atau dari Sampang atau pokoknya di Pulau Madura banyak juga yang pengen saya itu mendakwah. Atau 5 menit 10 menit sarannya gitu. Cuman saya tidak mau. Kalau saya mendakwah kan kasihan bagian pendakwah lain kan seperti itu. Karena saya itu pengen mendakwah gimana, saya itu tidak mempunyai dasar. Dasarnya saya apa itu tidak tahu. Cuman saya mendakwah ini atas masukan juga dari teman-teman atau saya pernah lihat YouTube, makanya saya referensikan lagi melalui channel saya. Meskipun sepatah 2 patah yang penting masuk di masyarakat sudah cukup, alhamdulillah. Kita memberikan masukan yang banyak sampai tidak muat. Mana yang mau diterima oleh masyarakat Mas? Seharusnya 1 atau 2 harus dipetik itu sama masyarakat. Masukan yang mana? Satu contoh Mas ya, kita jarang sholat misalkan, kita telat sholat, itu harus kasih masukan. Barangkali masukan tersebut meskipun sedikit masuk, sehingga dia yang biasa nggak sholat, mungkin dia nanti sholat. Oh ya kata Ki Ahmad misalkan, harus sholat. Karena sholat itu merupakan jalan menuju surga. Meskipun tidak tidak mungkin seorang itu semulus katanya bahasa Sirotol Mustaqim kan seperti itu Mas. Tetap harus ada kutub pelantara dulu Mas. Kalau kamu ingin masuk surga maka perbaiki dulu sholatmu. Makanya kalau sholatmu sudah baik, maka kedepannya apapun pekerjaanmu akan baik juga.
Jadi bisa nilai jadi sholat mas saya kan. Mun sholat ke baik, nikah kemudian nurut baik kan saya kan. Terus apa nama? Alhamdulillah gula menabi patlah soki gula mas lemak udah. Tertua sudah umur berapa sekarang? Tertua kalau sekarang sudah ditaruh di tahfiz membaul ulum bata-bata. Yang paling kecil umur berapa? 3 tahun setengah. Yang nomor 2 kalau yang tahfiz ya pertama di. Yang pertama ditaruh tahfiz. Sekarang sudah juz berapa lupa saya namanya. Seorang apa namanya? Orang tua laki itu enggak tahu, yang tahu ya cuma istri saya. Juz berapa. Yang penting tujuan saya cuma ngasih ilmu untuk anak saya memberikan masuk apa namanya ilmu saya pribadi, saya tidak mampu, makanya saya taruh di pondok nitip. Kita tak selak coba. Nomor 2 untuk nomor 2 itu masih SMP kelas 3 mas, laki. Rencananya mau ditaruh di pondok juga, sehubungan dengan anak saya itu kan sering apa namanya sakit-sakitan dulu mas SD itu, makanya saya pending. Setelah lulus SMP saya masukkan ke pesantren, ternyata lagi jujur mas lagian sekolah masuk pondok katin apa cocok udah baca. Jadi misal nih Pak Ki, misal Ki ya, sekarang saya minta untuk bikin masukan, bisa nggak, bisa spontan tidak sekarang misalnya diminta masukan untuk masyarakat misalnya? Oh insya Allah mas. Karena begini mas, masukan yang baik, yang sudah masukan ini. Iya. Masukan yang baik sebetulnya tidak terlalu panjang lebar mas. Kita memberikan sepatah dua patah, yang penting orang itu bisa apa namanya, bisa menyerap. Satu contoh misalkan ya, kita harus memperbaiki akhlak diri kita sendiri mas. Kalau akhlak kita baik, insya Allah kedepannya itu juga baik. Dan jangan lupa, jika Anda ingin kaya itu akan ada dua, kaya hati dan kaya harta. Tapi yang lebih diutamakan itu kaya hati dulu. Sehingga kaya harta itu mengikuti nanti. Kita sudah baik ke orang, maka orang itu akan baik insya Allah mas. Jalan satu-satunya ya berbanyak sedekah. Allah itu menurunkan sedekah supaya orang itu berpikir bagaimana caranya sedekah itu datang ke manusia sendiri. Ya dengan cara apa? Bila Anda ingin kaya, itu bukan filosofi lagi, itu sudah hasil karya, itu bukan karya lagi. Dalam kitab juga ada berbanyak sedekah maka Anda akan berkaya diri sendiri. Jadi intinya orang ini kata Rasulullah mas banyak sedekah saya kata. Kayak ganti bi Allah kan lebih banyak saya kata. Oke. Curi. Orang yang cerdik ini kun kerajaan dan tibin ngumpul harta, pada hakikatnya ada kata ada apa kun. Pada pendingan kita kaca sebesar masih obu kantong ki. Mana bi kunteng bek tombo nih kah? Tombo. Ki. Bek saja nih gempek. Saja gempek. Insyaallah. Engki sabadi ke kilika. Mun sampean ke duit rezeki bi Allah. Kasih santunan ke anak yatim. Bareng kita tangkena ka saya tak mampu. Insyaallah kasih bi Allah nih kasih diselipkan deki rezeki selebih manfaat, selebih barokah. Selebih raja, janji Allah tak menepik kata kudu sampean maning. Pada Allah itu maha jujur kan. Bila Allah itu sudah jujur, tidak akan mungkin digantikan dengan hal-hal yang buruk kan kan. Tetap mas gitu. Jadi saran saya bagian-bagian fan mana. Sisihkan nominal rupiah Anda terhadap orang yang kurang mampu kan kan. Oke. Jadi peralatannya ada tripod, kemudian juga ada charger HP, kemudian juga di sini untuk meletakkan kameranya ya, gabung sama Magicom. Ini persiapan untuk